menyimak bersama informasi bahwa di tahun 2025 ini sepertinya akan ada tren pariwisata baru. Lalu bagaimana Taman Safari Indonesia Group ini menangkap preferensi dan juga peluang tren pariwisata di tahun ini? Ya kalau yang nomor satu terima kasih ya udah mengundang kami Taman Safari di CNBC pada siang hari ini ya. Yang pertama ya memang kalau kita melihat negara-negara maju pada khususnya ya, seperti misalnya Amerika, Australia, dan banyak negara maju lainnya. Taman Nasional itu kan menjadi suatu hiburan utama bagi mereka ya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu mereka bawa anak mereka pergi ke taman-taman wisata, taman-taman nasional ya, untuk enjoy their family dan sebagainya ya. Saya rasa itulah di mana Indonesia ini sedang turning menuju negara yang lebih maju dan orang-orang mulai mengapresiasi alam Indonesia yang luar biasa ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita lihat alam kita dari sisi pantai, dari sisi terumbu karang dan sebagainya yang luar biasa dan tidak dinikmati. Nah di Taman Safari sendiri saya rasa kita ada di dalam suatu posisi yang tepat ya. Kalau kita berbicara dengan Taman Safari pasti orang menganggap hijau gitu ya. Pada saat ke Taman Safari udaranya enak, hijau, menikmati suasana alam yang luar biasa ya. Jadi oleh karena itu saya confident ya dengan 7 unit kita dan mungkin di akhir bulan ini akan menjadi 9 gitu ya. Kita bisa memperlihatkan alam Indonesia kepada pengunjung-pengunjung kita yang akan datang ke Taman Safari pastinya gitu sih. Oke, tapi dari segi preferensi ataupun mungkin saat ini dari segi behavior, dari segi pengunjung, apakah ada perubahan atau sebetulnya sama? Ada perubahan pastinya ya. Jadi mungkin karena masa corona ini saya melihat 2020 sampai 2022 ini turning point ya. Di mana orang itu yang dulunya suka ke mall, lalu dipaksa 2 tahun di dalam rumah, jadi akhirnya ada percepatan kalau saya mengatakannya percepatan perubahan sikap ya. Mungkin dahulu saya merasa mungkin 10 tahun sampai 15 tahun di mana Indonesia, masyarakat Indonesia itu bisa respect atau menghormati keindahan alam ya. Tapi ternyata enggak, ini ada suatu percepatan waktu di mana di tahun 2023, di tahun 2024 ini orang-orang sungguh-sungguh benar-benar mau keluar, hiking, Gunung Gede itu rame terus gitu ya, Gunung Gede Pangrango, Gunung Rinjani itu rame terus. Jadi saya melihat bahwa ini suatu percepatan tren gitu ya. Dan di Taman Safari sendiri kita juga melihat tren ini, oleh karena itu kita juga di akhir bulan ini nanti mungkin bisa dilihat ya, di puncak kita membuka suatu taman hiburan lagi yang benar-benar berfokus kepada alam gitu ya. Kita pengen anak-anak tuh engage dengan alam, engage dengan adventure di dalam suatu alam dan sebagainya. Jadi saya rasa memang ini tren yang harus disikapi oleh pariwisata Indonesia ya khususnya. Dengan percepatan perubahan tren nanti di akhir bulan Januari ini ya akan ada launching lagi taman hiburan under Taman Safari Indonesia Group. Oke, untuk dari segi konsumen sendiri marketnya apakah akan sama dengan unit-unit lainnya? Pastinya akan sedikit berbeda ya. Kalau ada beberapa unit kita ya yang kita selalu memberikan diferensiasi ya. Jadi kalau di Taman Safari Bogor itu pastinya orang ingin menikmati nomor 1 alam, kedua adalah hewan ya. Kalau yang baru ini spill sedikit ya jadinya ya. Ya boleh. belum launching nih sebenarnya. Tapi yang kedua ini namanya Enchanting Valley ini sebenarnya berfokus kepada alam tapi non animals gitu ya. Kita ingin membuat orang itu challenging atau memiliki adventure di suatu nature yang sangat-sangat indah, di bawah bukit, ada di suatu lembah gitu ya. Jadi kita melihat bahwa memang tren ini sangat-sangat sesuai ya dengan kemana kita berjalan dan ya kita juga nggak mau melawan tren pastinya seperti itu ya. Oke, artinya ini juga sebagai jawaban gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa memang tren di 2025 pariwisata ini akan lebih masyarakat lebih akan memanfaatkan keindahan alam. Kemudian tadi dikatakan saat ini terdapat 7 unit. Nah ini mungkin boleh dielaborasi di mana saja dan kemudian apakah memang dari segi bisnisnya sama atau berbeda-beda? Mungkin untuk saat ini ya kita ada beberapa ya. Kalau di Jakarta itu kita punya Jakarta Aquarium ya. Jadi untuk teman-teman mungkin udah biasa ya yang pergi ke Neo Soho untuk menikmati keindahan alam under the sea gitu ya. Walaupun di situ juga ada binatang-binatang lain ya dari Taman Safari yang kita taruh untuk orang-orang menikmati ya.
Kedua ya kita punya di Kota Bogor pastinya ya, di Puncak kita punya Taman Safari Indonesia yang orang pasti sudah kenal ya. Dan di bawahnya ada Royal Safari Garden Resort di mana orang bisa menikmati menginap dan ada mini zoo di situ untuk orang menikmati. Lalu di Batang sekitar 1 jam dari Semarang kita di pinggir pantai, jadi banyak orang Semarang yang berenang di pantai kita karena sangat-sangat bersih dan di situ kita punya dolphin conservation ya, mana orang bisa menikmati melihat bagaimana penyelamatan dolphin, bagaimana conservation soal dolphin di situ. Lalu kita ada Solo Safari, memberikan suatu wisata kepada Jawa Tengah dan penduduk Solo pada khususnya ya. Terus itu sebuah kebun binatang kota pastinya konsepnya. Terus kita ada Taman Safari Indonesia Prigen yang sekitar 1 jam dari Surabaya. Itu mungkin konsepnya juga safari di mana orang masuk dengan mobil sendiri dan menikmati ya. Lalu kita yang terakhir kita juga ada Bali Safari ya. Bali Safari ya mungkin semua orang udah tahu ya, cuman 80% memang yang ke sana wisatawan mancanegara. Sudah cukup lama juga, sudah sekitar mungkin 16-17 tahun kita ada di Gianyar. Dan mungkin yang baru buka kemarin sebenarnya di akhir bulan lalu adalah Bali Marine Safari Bali ya. Di mana kita memberikan suatu hal yang berbeda yaitu interaksi-interaksi dengan binatang air ya. Jadi di situ ada biota laut, ada ikan dan ada mamalia laut ya. Jadi kita taruh di situ ada dolphin, ada singa laut, tapi juga kita di situ ada suatu akuarium dan di mana yang kita inginkan anak-anak tuh berinteraksi langsung dengan ikan-ikan pari dan ikan hiu dan sebagainya. Jadi memberikan pengalaman yang berbeda tentunya. Ya, jadi yang kita harapkan dengan produk-produk Taman Safari ini adalah nomor 1 adalah interaction ya. Jadi kita pengen orang itu sungguh-sungguh berinteraction dengan animal karena kita merasa Taman Safari itu kan memiliki 3 pilar ya, yaitu hiburan, konservasi dan edukasi. Ya, dan kita merasa tanpa interaction orang itu tidak bisa memberikan rasa cinta gitu. Dan kalau nggak ada rasa cinta sangat sulit untuk kita mendorong konservasi dan edukasi. Itu ya. Tapi pada saat mereka udah melihat bahwa oh ternyata ikan hiu tuh behaviornya seperti ini loh, ini seperti ini loh gitu ya. Dengan cara seperti itu kita bisa mendorong program-program konservasi kita. Dan juga pada saat kita mengedukasi mereka tentang hewan, ada rasa ingin tahu gitu di dalam hati anak-anak kecil. Jadi itu sih dimana kita mencoba mendorong.